Kita masuk bab sholat sunnah. Itu ya. Sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini para jamaah secara garis umum itu terbagi menjadi beberapa bahagian. Yang pertama, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah plus juga ada khutbahnya. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah plus juga ada khutbahnya. Itu seperti sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan juga berkhutbah. Yang kedua adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah tapi tidak ada pakai khutbah, berjamaah saja. Itu seperti sholat taraweh, begitu juga seperti sholat witir bulan Ramadan. Ini semuanya dianjurkan berjamaah tapi tidak pakai khutbah. Nah, biasanya kita di Indonesia, khususnya di Balikpapan ya, kalau sholat sunnah itu dianjurkan berjamaah tapi tidak ada khutbah, itu tetap diadakan tapi bukan khutbah, yaitu ceramah. Istilah kita itu namanya kultum, kuliah 7 menit. Tapi ada juga yang disebut kultum itu kuliah terserah antum. Kuliah terserah antum artinya waktunya ya dikira-kira saja ya. Dikira-kira saja. Nah, itu biasanya kalau saya salat taraweh ada kultum katanya. Itu kultum itu belum tentu 7 menit. Nah, itu kadang saya tanya dulu, di sini pas salat tarawehnya berapa rakaat? Kalau dia 23 rakaat sama witir, itu biasanya ya seringkas mungkin, ya 7 menit lah. Nah, tapi kalau seandainya salat tarawehnya itu cuma 8 rakaat, nah itu biasanya agak sedikit panjang, 7 kali 2 lah, berarti 14 sampai 15 menit. Ya, tergantung sikon ya. Situasi dan kondisinya kita lihat dulu. Itu orang kita tuh, kalau berjamaah tapi tidak ada khutbah, biasanya diganti dengan yang namanya ceramah. Kedua. Kemudian yang ketiga, salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah dan tidak ada khutbah. Tapi kalau mau berjamaah boleh, hukumnya boleh, sah. Namun kata ulama tidak ada pahala jamaah. Beda yang tadi kita bilang nomor 1 berjamaah dan ada khutbahnya seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu salatnya kalau seandainya dilakukan dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan, maka orang yang salat itu akan mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi nisbah salat sunnah. 27 derajat nisbah pahala sunnah. Atau yang berjamaah tapi tidak ada khutbah seperti tarawih tadi, maka ini juga mendapatkan pahala 27 derajat nisbah salat sunnah. Nah, sedangkan yang ketiga adalah salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, tapi kalau mau berjamaah boleh. Ini ya tidak ada jamaahnya, tapi kalau mau berjamaah boleh. Jamaahnya sah, tetapi tidak dapat pahala jamaah. Artinya hukum jamaahnya itu mubah, tidak mengandung pahala. Kalau mau berjamaah boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Nah, ini banyak sekali yang dilakukan sama orang kita.
Itu kalau bulan Ramadan biasanya seperti sholat tasbih. Sholat tasbih. Apalagi orang mau berangkat haji atau berangkat umrah, itu biasanya mengadakan sholat hajat. Kalau orang Banjar ada sholat hajat. Apalagi sholat duha. Ini biasanya anak-anak sekolah itu sholat duha berjamaah. Kami di pesantren di Amburawang itu kan kami latih anak-anak. Jadi kalau habis belajar jam 7 pagi itu kan belajar. Maksudnya habis sholat subuh jam 6 itu mulai belajar, sudah mulai nyetar hafalan Al-Quran. Nah, kalau ada saya, biasanya saya ngajar fikih untuk seluruh putra-putri. Jam 7 selesai. Nah, saat itu nanti disuruh untuk langsung sholat duha. Sholat duha, langsung 8 rakaat. Karena sholat duha itu paling afdalnya 8 rakaat. Paling banyaknya 12, paling sedikitnya 2. Tapi pendapat yang lain, ada ulama mengatakan sholat duha itu tidak ada batasnya. Maksudnya bilangan rakaatnya tidak ada batasnya. Oleh karenanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad ya, itu beliau salat duhanya sebanyak 100 rakaat. Salat duhanya 100 rakaat. Kalau kita berapa rakaat? 2 aja mungkin susah ya. Makanya nggak kaya-kaya, karena salat duhanya malas. Nah, kami di pesantren ngajarkan anak-anak salat berjamaah duha tadi. Begitu juga biasanya ba'diyah. Ba'diyah itu kami anjurkan berjamaah, kata saya. Ba'diyah isya langsung jamaah. Ba'diyah maghrib jamaah. Karena kan ba'da maghrib itu anak-anak cuman baca wirid panjang, wirid yang kayak biasa kita di sini. Kemudian salat ba'diyah 2 rakaat, lalu salat taubat 2 rakaat, lalu salat hajat 2 rakaat. Jadi totalnya 6 rakaat. Nah, itu disebutkan dalam riwayat hadis. Siapa yang sholat 6 rakaat setelah sholat ba'diyah, setelah sholat fardu maghrib, dan tidak ada berbicara di antara sholat, di antara 2 rakaat sholat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama 12 tahun. Malamnya sholat nggak pernah tidur, siangnya berpuasa. Nah, 12 tahun. Nah, itu seperti itu tuh kami ajarkan di pesantren. Jadi habis salat fardu maghrib, ba'diyah 2 rakaat, jangan ada bicara di antaranya. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bangkit lagi salat taubat 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, setelah salam ya, tidak ada bicara, langsung lagi salat hajat 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa yang melaksanakan ini disebutkan dalam riwayat hadis bahwa orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama 12 tahun. Malamnya sholat nggak pernah tidur, siangnya tiap hari puasa. Nah, jadi pahalanya seperti itu. Nah, tapi kalau ada belajar setelah sholat fardu maghrib, ada belajar, pengajian, kajian seperti kita ini kan ada pengajian ya, maka lebih afdal kita pengajian daripada sholat 6 rakaat tadi. Ya, kalau ba'diyah 2 rakaat, setelah itu langsung duduk untuk belajar. Kenapa? Karena sebutkan dalam riwayat, belajar ya, belajar ini walaupun cuma sebentar saja, itu lebih baik daripada orang yang sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Nah, kita duduk sini, belajaran, mendengar pengajian, lebih afdal daripada orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Apalagi yang pulang nggak ikut pengajian, lebih afdal kita. Nah ya, jadi seperti itu tuh. Kemudian nanti ba'diyah isya, habis maghrib kan, habis sholat itu langsung mereka makan. Mereka makan malam. Nah, setelah itu sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, sholat ba'diyah isya. Kami sarankan untuk melaksanakan sholat ba'diyah isya itu sebanyak 4 rakaat. 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Itu disebutkan dalam riwayat hadis, man shallal isya bil jamaah
Man shalat isya bil jamaah thumma yusalli 4 raka'atin qabla an yakhruja minal masjid falahu ka ajri lailatul qadar. Siapa yang salat isya berjamaah kemudian setelah itu melaksanakan salat ba'diyah isya sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat sebelum keluar dari masjid. Jadi setelah salam, wiritan sedikit, baru salat ba'diyah isyanya 4. 1 kali salam ya, tanpa tasyahud awal. Dengan syarat sebelum keluar dari masjid. Maka ajar Nabi dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji dan berumrah. Seperti orang yang berhaji dan berumrah. Nah, anak-anak kami anjurkan untuk melakukan sholat seperti itu.